Shalom. Kita memasuki malam yang pertama dalam doa pencurahan Roh Kudus. Biar kita mau fokuskan hati kita. Kita mau Roh Kudus bekerja malam hari ini. Jangan ada yang terlewati Tuhan. Kami semua mau merasakan lawatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, hadirlah di tempat ini. Penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kau yang ku perlu. Kau terutama diriku. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini lebih lembut lagi. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Roh Kudus,
kuasa-Mu bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanku, lawakanku, Kaulah yang Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bekerjalah, berkatalah lebih lagi. Urapanku, lawakanku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Kaulah yang ku perlu. Katakan bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah, ya Roh Kudus. Kami undang kuasa Roh Kudus bertahta di tempat ini. Haleluya. Urapanku, lawakanku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, Roh Kudus. Urapanku, lawakanku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini Roh Kudus. Kami rindu lawakan-Mu Tuhan, kami rindu kuasa-Mu Yesus. Haleluya, Mari buka setiap hati. Izinkan roh yang manis itu masuk dalam hidup. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Roh Kudus. Haleluya. Semuanya anak-anak pemuda remaja. Semuanya sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Buka hati kita. Katakan Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu curahan lawatan Roh Kudus. Haleluya. Yesus. Haleluya.
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Oh ya. Oh ya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Rohmu yang hidup mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu. Haleluya, ku buka hati, ku buka hati, ku Rohmu yang kudus, pulihkan. Haleluya Yesus. Rohmu yang kudus, pulihkan. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Kami buka hati kami, ku
buka hati kami. Buka hati. Seluruh hidupku padamu menyembah. Padamu menyembah. Ambil alih hidup kami, Yesus. Terpujilah Engkau, Tuhan kami yang hidup. Allah kami yang ajaib, Bapa kami yang baik. Sungguh Tuhan, malam yang indah ini Bapa ya, di setiap kami anak-anakmu datang ke tempat ini, kami rindu merasakan lawatan Roh Kudus. Tuhan, berkenanlah atas hidup kami Bapa. Kami bawa segenap tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, jangan biarkan ada yang terlewati Bapa. Kami rindu semua kami di tempat ini merasakan jamahan Tuhan. Lebih lagi kami rindu Engkau Tuhan, berkuasa atas hidup kami. Sebentar Bapa, kami akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi berkat firman-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan, taruh Tuhan setiap perkataan-Mu dalam mulut lidah hamba-Mu Bapa. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Engkau, yang ingin merampas firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hancurkan kuasa iblis. Biarlah Tuhan Roh Kudus saja yang bertata di tempat ini, menguasai setiap hati kami. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, haleluya. Katakan kiri kanan semangat. Katakan kiri kanan fokus. Ya, puji nama Tuhan. Nah, ini hari yang pertama kita mengikuti doa kepenuhan 10 hari. Sayang sekali kalau saya tidak banyak dan sedikit, saya kurang tahu, tetapi ada saya lihat yang tidak mengadakan. Ya, kalau denominasi lain itu bukan di luar rumah tangga saya, tetapi sayang sekali kalau gereja-gereja GPDI itu tidak mengadakan doa 10 hari. Karena sebenarnya puncak atau identitas dari gereja kita ini sekarang, apa singkatannya GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, ya ini. Ini yang harus lebih difokuskan, yaitu kepada kepenuhan pekerjaan Roh Kudus. Nah, saya akan sambung dengan cerita yang kemarin. Saya mau tanya, siapakah Roh Kudus itu? Kemarin Roh Kudus itu sempat ada Yunaninya penghibur. Siapakah? Masih ingat? Paraletos. Tapi yang diplesetkan menjadi Perikletos. Ya, Perikletos terpuji. Jadi Naruto dan Naruto, ingat aja itu ya. Naruto dan Naruto itu nggak sama, meskipun depannya sama-sama N, belakangnya sama-sama
Oh, tapi satu dari Indonesia, satu dari Jepang, itu aja sudah beda. Nah, siapakah Roh Kudus itu? Coba Pak di-green sedikit. Roh Kudus itu siapa menurut kita? Ada yang tahu? Ayo cepat, salah nggak apa-apa. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah, Ayo, oh, bingung. Ini kalau nggak kenal nggak sayang soalnya. Siapakah Roh Kudus menurut kita? Ada banyak sih. Tapi ayo, siapakah Roh Kudus? Ngomong, 1, 2, 3. Ada yang bilang Roh Yesus, betul. Terus apa lagi? Penghibur, betul. Siapa lagi? Nah, sebenarnya Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Betul apa enggak? Jadi jangan bingung. Apakah kita menyembah Roh Kudus? Jawab, lihat sini semua. Lihat sini semua, jangan melamun. Bilang kiri kanan, ojo melamun. Saya nanya, apakah kita menyembah Roh Kudus? Iya, katakan iya. Karena Roh Kudus dan Yesus dan Bapa itu mereka setara. Gak boleh bingung. Roh Kudus ya Allah itu sendiri. Yohanes 15 ayat 26, gimana itu Parakletos ya kemarin ya. Nah, coba kita buka dulu. Jelaskan kenapa dia itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 15, sudah dapat belum? Ayat 26, udah dapat? Katakan yes. 1, siji, rolo, telu. Yohanes 15 ayat 26. 1, 2, 3. Kalau penghibur yang akan kuutus datang yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Stop dulu. Tadi penghibur, bahasa Yunaninya apa? Parakletos, yang akan kuutus dari Bapa datang yaitu Roh kebenaran. Nah ini, yang saya fokuskan adalah Roh kebenaran. Baca baik-baik, pelan-pelan, 1, 2, 3. Yang keluar, katakan keluar. Katakan keluar. Katakan keluar. Iya. Jadi jangan melamun ya. Katakan keluar sekali lagi. Keluar. Saya sebenarnya bawa kacang tadi ya, cuman lupa ternyata ketinggalan atau jangan-jangan udah di perut saya. Nah, misalnya contoh begini. Misalnya saya ini adalah kacang. Ya, kacang. Biasanya kacang ada yang isi 2, isi 3, isi 4. Nah, saya mau tanya, ini soalnya saya tahu ini tisu, tapi karena tidak ada tisu, jadi saya umpamakan tisu ini, tidak ada kacang, jadi ini, ya. Misalnya ini adalah kacang, betul ya? Ini ilustrasi ya. Tapi ini adalah tisu, betul kan? Seolah-olah ini adalah kacang, ya. Kemudian saya mau nanya, ini ada berapa biji kacangnya? Mana duanya? Satu, supaya jangan bingung, ini aja dah. Karena dia kan bentuknya tidak bagus. Nah, ini adalah baterai tapi saya ilustrasikan sebagai kacang. Ada berapa kacangnya, adik-adik? 1. Kalau ada yang bilang 2 atau bilang 3, bisa hitung apa enggak? Enggak bisa ngitung, karena jelas-jelas ini adalah 1. Tapi kalau saya buka kacang ini, kemudian di dalamnya isinya ada 3. Ada berapa tadi isinya? Ada 3. Apakah saya berkata kacangnya ada 3 atau tetap ada 1? Ada 1. Karena apa? Ada 1. Karena ketiga dalam kacang itu keluar dari mana? Dari satu kacang yang sama. Betul? Betul? Tapi kalau dihitung matematika, kacangnya kan dalam ada 3. Ada berapa? 1, 2, 3, sama kulitnya beratnya berapa? 4.
Kalau kulitnya kebuka kiri kanan berarti ada berapa? Ada 5. Itu secara matematikanya begitu betul, wujudnya ada 5. Tetapi kita nggak bisa berkata itu 5 karena itu berasal dari apa? 1 kacang. Kalau misalnya kalian punya rambut, ada rambut, nanti dipegang rambut, pernah rontok, terus rambutnya rontok, rambutnya Christine rontok 5. Berarti kita bilang, wih Christine ada 5 tambah saya 1, tambah Christine-nya 1 berarti ada 6. Apakah itu betul begitu? Tidak. Saya harus ulang-ulang ini. Sampai ini mengerti nggak? Mengerti nggak? Kenapa Christine tidak dikatakan 5 atau sama pribadinya 6? Karena rambutnya itu keluar dari dirinya sendiri. Mengerti sekarang? Mengerti apa enggak? Mengerti? Dia nggak bisa menjadi pribadinya terlepas dari sendiri-sendiri. Karena asalnya rambut itu dalam dirinya. Ketiga kacang ini juga aslinya keluar dari apa? 1 kacang. Tetap adanya cuma 1. Makanya coba kita baca lagi di ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Oh ini, tiba-tiba saya terinspirasi. Nah ini. Saya anggap ini Bapa. Ini ada berapa? 1. Nah, kemudian roh yang keluar dari Bapa. Ada yang keluar dari yang 1 ini, dia keluar. Ini. Jadi secara hitungan matematika ada berapa? 2, betul ya? Tetapi ini nggak bisa dikatakan 2 karena ini berasal dari 1. Kemudian baca lagi Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Kita harus saya ulang-ulang, inilah konsep Tritunggal. Jadi kalian itu tidak menyembah Tuhan yang 3. Kita harus kenal siapa Tuhan kita supaya kita tidak salah dan kita percaya. Enggak mudah diombang-ambingkan. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Terus, sebab aku, siapakah aku ini? Yesus. Kemudian apa? Keluar dan datang YHWH dari Bapa. Tadi kan ada yang keluar. Siapa yang keluar? Siapa tadi? Parakletos, Roh Kudus keluar dari Bapa. Kemudian ada yang keluar lagi. Siapa? Aku ini siapa? Tuhan Yesus. Berarti ada berapa? 1, 2, 3. Hitungan matematika betul dihitung 3, tetapi orang bodoh yang bilang itu 3. Karena mereka berdua pribadi itu berasal dari 1. Contoh lagi, saya akan perjelas ini. Misalnya begini, saya harus foto diri saya dulu. Bukan narsis, ya. Oke. Ini saya 1. Ini siapa? Ya, ini saya kan? Apakah ada yang berkata ini bukan saya? Berarti saya ada berapa? 1. Tapi kalau dihitung, betul ya? Ini saya, ini saya. Sampai sini kita harus mengerti betul? Yesus yang tidak kelihatan meminjam dirinya menggunakan media yang kelihatan yaitu manusia. Kalau kalian misalnya bawa ini kemana-mana, kalian akan berkata nggak, oh ini Om Jerry, ini Om Jerry, betul nggak? Betul. Karena ini memang saya. Tetapi ketika tablet ini nggak sengaja ditabrak oleh Gojek, lewat, pecah. Apakah saya ikut mati? Kepala saya ikut pecah? Yang mati adalah kemanusiaan Yesus, casingnya aja. Allah tidak bisa mati. Amin. Sampai ini jelas? Saya akan lanjutkan. Jadi jelas, Roh Kudus adalah Allah. Yang apa? Keluar dari Bapa.
Yesus adalah Allah yang keluar dari Bapa. Itu betul. Kita buka Yohanes 14. Hampir semuanya rata-rata Yohanes. Yohanes 14 ayat 7. Ini kita harus lihat ini. Amin. Ya, kita baca bersama-sama. Jangan melamun supaya kita mengerti. Amin. 1, 2, 3. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Coba gini. Kalau kamu mengenal di foto ini, ya betul kan? Kamu juga pasti mengenal saya. Karena dia dan saya sama. Ngedong apa enggak? Tanya kiri kanan. Dong enggak? Terus. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihatnya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lihat apa kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Sama enggak? Kalian melihat ini sama dengan kalian melihat saya? Sama. Filipus melihat Yesus itu sama dengan dia melihat Bapa. Ingat, Bapa tidak kelihatan karena dia adalah roh. Tetapi saking cintanya dia kepada kita yang tidak kelihatan, dia jadikan kelihatan. Itu saking cintanya. Tapi bukan hanya itu. Saya mau tanya, tujuan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menjadikan orang miskin kaya, yang sakit sembuh, atau untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Karena Allah yang adalah roh tidak bisa mati. Makanya Yesus harus meminjam tubuh manusia supaya dia bisa mati dan menebus dosa kita. Ingat ya, 3 di dalam 1, Tritunggal. Bapa adalah pusat dari segala sesuatu. Lihat, perhatikan. Ini nih. Bapa adalah pusat dari segala sesuatu. Bapa itu tinggalnya di mana? Di surga. Dia berpusat, tinggal berdiam di hadiratnya. Ini. Kemudian anak, tadi fungsinya apa? Dia keluar dari Bapa, fungsi anak apa? Menjadi manusia buat apa? Menebus. Kalau begitu, buat apa ada Roh Kudus? Memang Roh Kudus apa? Kemarin saya sudah kasih khotbah. Fungsi daripada Roh Kudus adalah lebih baik jika aku pergi, anak ini pergi, karena dia udah mati belum? Udah bangkit? Udah menebus? Berarti pekerjaannya udah selesai belum? Kalau sudah selesai, balik. Karena Tuhan Yesus kalau masih ada di bumi masih kurang efektif karena kerjanya dia, fungsinya dia sudah dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, balik. Makanya dia kembali. Makanya Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu seorang, Yohanes 14 ayat 16. Ayo baca. Coba, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, kemarin saya ngomong, Yesus adakah adalah lebih baik kalau aku pergi. Kalau aku nggak pergi, penolong itu nggak akan datang. Sehebat apakah penolong itu sehingga begini. Mereka semua keluarnya dari Bapa. Mereka semua adalah satu. Fungsinya dari Bapa, tetapi peran daripada masing-masing itu punya tugas yang beda. Dalam bahasa aslinya, lihat, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Parakletos itu penolong yang lain. Parakletos yang lain. Yang lain dalam bahasa Yunani ada 2. Ada heteros, coba heteros, 1, 2, 3. Ada alos, katakan alos. Kalau
heteros itu lain tuh artinya begini. Artinya lain tuh begini. Oke, misalnya gini. Tas ini rusak. Natalia, sini pinjam. Tas ini rusak. Saya akan ganti tasnya. Sini tasnya, bukan Natalianya. Pinjam bentar. Saya akan ganti dengan ini. Ini namanya heteros. Sama-sama tas. Betul ya? Mereknya beda nggak? Beda. Bahannya beda nggak? Warnanya beda nggak? Itu heteros. Memang memberikan penolong lain. Lainnya itu fungsinya beda. Mereknya beda, pabriknya beda, asalnya juga beda. Ini mungkin dari Cina, ini mungkin dari Eropa. Gitu kan. Oh, dari Indonesia. Ya. Tapi, perhatikan baik-baik di sini. Perhatikan baik-baik di sini. Ayo, mulai serius. Arti lainnya dalam Alkitab, untungnya bukan diterjemahkan heteros. Tapi dalam bahasa aslinya lain ini adalah alos, katakan alos. Aku akan memberikan penolong yang lain. Aku akan memberikan penolong yang alos. Alos itu adalah, nih, supaya saya tidak salah. Alos itu memberikan yang lain, begini, jenisnya sama, kualitasnya sama, dari pabriknya sama, sumbernya sama, toko jualannya juga sama, warnanya sama, kayak begini. Ini rusak, diganti yang merek sama, warnanya sama, kualitasnya sama, semuanya sama, persis, katakan persis. Duplikat karena mereka dari sumber yang sama. Coba beri tepuk tangan lu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan alos. Jadi Yesus itu memberikan alos, penolong, parakletos yang lain. Tapi semuanya sama hebatnya, sama kuatnya, bahkan dari sumber yang sama, yaitu dari sumbernya di mana? Dari Bapa. Lihat ini. Ini alos. Wah, ini luar biasa. Kalau begitu, kenapa harus diganti? Kenapa nggak Yesus aja? Kenapa harus Roh Kudus? Nih, lihat nih. Karena Roh Kudus itu punya cara kerjanya yang berbeda. Punya apa? Cara kerjanya yang Ini udah dijawab sebenarnya di minggu kemarin. Kalau Yesus misalnya hadir di sini, memang dia sama-sama bisa menyembuhkan, bisa melawat. Roh Kudus juga punya fungsi yang sama. Tetapi ingat, Yesus itu terjebak dalam tubuh manusia yang terbatas. Kalau saya ada di sini, misalnya saya jadi Tuhan Yesus, saya nggak bisa layani yang di Amerika sana, boro-boro di Amerika. Yang di Gempol aja nggak bisa, yang di Kertajaya aja nggak bisa. Ingat, saya nih terbatas. Karena terbatas, akhirnya pekerjaan Injil menjadi tidak maksimal. Makanya sesuatu yang terbatas itu, supaya penolong yang lain kualitasnya sama, tetapi ini lebih, lebih mempunyai fungsi yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ada berapapun manusia, misalnya contoh orang Kristen ada 3 miliar. 3 miliar dia berdoa di tempat yang beda-beda, memanggil nama Bapa yang sama, memanggil Tuhan yang sama, hari itu juga dia mendapatkan lawatan yang sama. Amin. Tidak ada amin. Tidak harus nunggu-nunggu lagi. Oleh karena itu, hari ini memang tidak ada wujud fisik Yesus. Nggak ada kan Yesus? Tetapi saya mau kasih jaminan, ketika engkau berdoa hari ini, ada Roh Kudus yang sama keluar dari Bapa, sama seperti Yesus akan menjumpaimu. Kuasa yang Yesus adakan 2000 tahun lalu, itu juga ada di tempat ini. Dia menjadi tidak terbatas. Oleh karena itu,
Jangan perhatikan yang kelihatan. Ketika kita memejamkan mata, perhatikan sesuatu yang akan datang, yang tidak kelihatan, yang ajaib, yang luar biasa. Sebentar engkau ketika berdoa akan mengalami panas. Engkau akan mengalami dingin. Engkau akan mengalami sesuatu kegerakan yang luar biasa. Ketika itu terjadi di dalam hidup kita, jangan kita pasif. Ingat, saya mau kasih tahu. Jadilah seperti, siapa orang buta itu? Bartimeus, karena Bartolomeus, saya sering kali kepleset karena itu murid Yesus. Bartimeus, ketika Yesus lewat, lambe kita, mulut kita, saya ngomong supaya kita ini benar-benar kuat. Enggak akan lupa, ketika hadirat dia lewat, kita jangan menjadi orang yang pemalu. Ingat waktu saya cerita, waktu zaman-zamannya Pak Jokowi dia suka lewat, lihat banyak yang langsung kayak nggak tahu malu kan, wow, langsung didatengin, betul kan? Dikasih baju, dikasih bantuan, betul ya? Lewat-lewat, langsung berhenti. Kalau kita malu, dia akan lewat begitu saja. Ingat, dia itu raja segala raja. Yesus itu, Roh Kudus itu bukan jongosnya kita. Perhatikan di sini, dia bukan jongosnya kita. Justru kitalah yang menjadi hambanya. Kalau presiden kita lewat, raja kita lewat, kita harus histeris. Harus apa? Jangan kalah sama Sakius. Yesus lewat, dia naik pohon. Saya mau katakan, ketika kita berdoa, naiklah pohon. Artinya apa? Ini memiliki makna rohani. Menaik pohon itu harus apa? Bayangin, orang pendek naik pohon kayak monyet. Orang, monyet. Dia menurunkan gengsi. Bodoh amat. Terserah kamu bilang saya monyet. Yang penting saya ketemu Yesus. Amin. Bodoh amat. Kalau saya pun harus berusaha. Orang pendek naik pohon susah apa enggak? Susah. Enggak ada masalah susah. Yang penting saya ketemu Yesus. Amin. Malam hari ini, saya tidak izinkan engkau tidur di rumah. Tetapi saya dorong engkau harus berjumpa dengan Sang Pencipta, yaitu Roh Kudus. Ketika dia datang, awas. Sopanlah engkau. Sopan dalam arti, ketika dia datang, yang Tuhan inginkan itu, jangan engkau diam, mulutnya diempat, mau nangis nggak jadi, aduh malu. Berikan dia yang terbaik. Sopan menurut Yesus itu, yang Yesus sukai itu berbeda dengan sopannya manusia. Sopan manusia itu harus malu-malu. Tapi sopan menurut sorga, ketika engkau bertemu dengan dia, firman Tuhan apa? Ketoklah, carilah, mintalah. Ketiga kata itu aktif, bukan hanya sekedar ketok, misi. No. Karena sebelumnya dijelaskan, kalau kamu punya tetangga, terus kamu punya tamu, kamu nggak punya makan, maka menjadi tidak tahu malulah kita ke tetangga kita gedok, sampai tetangga kita harus bukakan pintu. Kalau nggak dibuka pintu, harus buka, karena saya mau ada tamu. Tapi itulah yang justru Yesus suka. Kita nggak harus gedok-gedok rumah-rumah orang lain. Hari ini, ketoklah kerajaan sorga. Hari ini teriaklah, pakailah mulutmu. Mulutmu itu bukan untuk maki-maki orang. Mulutmu itu bukan untuk jelek-jelekin orang. Mulutmu itu kita teriak kepada Yesus, Yesus anak Daud, tolonglah saya. Amin. Mari kita berdoa.